Menurut R.J. Thomas, uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap barang, jasa, aset berharga, dan juga utang. Karena melibatkan banyak orang, maka uang memiliki syarat-syarat khusus. Yang pertama, uang harus dapat diterima oleh seluruh kalangan. Yang kedua, uang tidak boleh mudah rusak. Yang ketiga, uang harus memiliki nilai tetap yang sama di masa sekarang hingga masa mendatang. Yang keempat, uang digunakan secara terus-menerus. Yang kelima, uang bersifat fleksibel dan praktis. Yang terakhir, uang harus dapat dibagi sekecil apapun dan tidak akan kehilangan nilainya. Pada zaman dahulu, sebelum menggunakan uang sebagai alat transaksi, masyarakat menggunakan sistem barter. Berdasarkan KBBI, arti barter adalah kegiatan perdagangan dengan saling menukar barang. Dalam kegiatan tersebut, tidak ada nilai pasti pada suatu barang. Barter ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu nilai tidak setara, tidak ada tanda terima uang tunai, dan tidak dapat membagi barang tertentu. Beberapa barang hanya bisa ditukarkan secara penuh dan tidak bisa dipecah ke dalam bagian terkecil untuk memenuhi keperluan pertukaran. Sulit untuk menyimpan kekayaan. Dengan menggunakan sistem barter, maka Anda dipaksa untuk mampu menyimpan harta kekayaan Anda dalam bentuk barang. Selain memerlukan ruang yang lebih besar, barang Anda juga akan lebih rentan rusak ataupun lebih mudah untuk dicuri. Maka dari itu, setelah adanya uang dianggap sebagai alat transaksi yang sempurna. Menurut CNN, uang memiliki dua jenis fungsi, yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli dari uang sendiri juga terbagi menjadi tiga kategori, yaitu fungsi yang pertama adalah sebagai alat tukar yang sah, fungsi asli kedua sebagai sebuah satuan hitung, dan fungsi asli uang yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi turunan uang. Setidaknya terdapat 5 fungsi turunan dari uang itu sendiri. Fungsi turunan uang yang pertama adalah uang sebagai alat memindah kekayaan. Fungsi turunan yang kedua adalah uang sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekonomi. Fungsi turunan yang ketiga adalah uang sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi turunan yang keempat adalah uang sebagai alat pembayaran utang. Dan fungsi turunan uang yang terakhir adalah uang sebagai alat penumpuk kekayaan. Apa sih itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan yaitu adalah aset dalam bentuk keuangan yang berfungsi untuk menjalankan usaha di sektor keuangan. Ada juga loh fungsi lembaga keuangan. Apa aja sih fungsi lembaga keuangan? Ada penghimpun dana, penyalur dana, dan pemberi pinjaman, mempermudah kegiatan transaksi, fungsi likuiditas, dan pemindahan aset. Ada juga perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Apa sih bedanya? Jika lembaga keuangan bank, yaitu terdapat bank sentral, bank umum, dan bank berkreditan rakyat. Jika lembaga keuangan bukan bank, yaitu ada pegadaian, koperasi simpan pinjam, asuransi, dan pasar modal. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orangnya di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang maupun jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengertian permintaan uang. Menurut Sudono Sukirno dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi, yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Uang memang sangat diperlukan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam berbagai tujuan, dan umumnya semakin maju perekonomian suatu negara akan semakin tinggi permintaan uangnya. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan uang ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang yaitu yang pertama, dorongan melakukan transaksi, yang kedua, dorongan untuk berjaga-jaga, yang ketiga, dorongan untuk spekulasi, dan yang keempat, tingkat harga, tingkat bunga, ekspektasi atau perkiraan.
Dalam permintaan uang yang ini terdapat 3 kurva yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kurva permintaan uang menurut motif transaksi. Dalam kurva tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk transaksi. Kurva kedua yaitu kurva permintaan uang menurut motif berjaga-jaga. Banyak sedikitnya permintaan uang berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dan kurva yang ketiga sekaligus kurva yang terakhir yaitu kurva permintaan uang menurut motif spekulasi. Dalam kurva permintaan uang menurut motif spekulasi ini, banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Mengapa demikian? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan orang lebih tertarik menabung di bank dibandingkan dengan berspekulasi. Dan sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang untuk digunakan dalam motif spekulasi. Teman-teman sendiri udah tahu belum apa itu penawaran uang? Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu perekonomian. Penawaran uang adalah tugas dari bank sentral suatu negara. Di Indonesia sendiri, penawaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bertugas untuk mencetak uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Selanjutnya yaitu teori penawaran uang. Ada 2 teori penawaran uang. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini adalah gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua yaitu teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang viral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang. Di sini ada 8 faktor. Yang pertama, kebijakan bank sentral yaitu hak otonom dan kebijakan moneter yang meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, politik kredit selektif dalam mencetak serta mengedarkan uang kartal. Yang kedua, kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menambahkan jumlah uang yang beredar dengan mencetak uang logam dan uang kertas yang lebih kecil. Yang ketiga, Bank Umum dapat mencetak uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Yang keempat, tingkat pendapatan masyarakat. Yang kelima, tingkat suku bunga. Yang keenam, selera konsumen terhadap suatu barang, yaitu apabila selera konsumen pada suatu barang semakin tinggi, maka harga barang akan naik dan uang yang beredar semakin banyak. Yang ketujuh, harga barang. Dan yang terakhir yaitu kebijakan kredit pemerintah. Sekian penjelasan dari saya terkait materi penawaran uang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.